Mandi. Pemandian barang. Ini keropok. Oke. Kita baru saja mendengarkan keterangan resmi dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Mas Marinda Dilanggengsa terkait dengan yang terbaru adalah operasi pencarian dan pertolongan dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air penerbangan SC182 di mana ada informasinya disiapkan alutsista dan juga sejumlah personil dan juga sejumlah helikopter yang nantinya akan diterjunkan untuk pencarian juga karena baru sebagian CPR yang sudah ditemukan dan juga perkembangan terkini dari penanganan gempa di Sulawesi Barat sudah disiagakan helikopter dan juga ada sejumlah pesawat yang digunakan untuk disaster surveillance atau disaster assessment yang digunakan untuk melihat seberapa besar kerusakan akibat gempa yang terjadi pada Jumat dini hari kemarin dan juga perkembangan terkini dari banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan di mana hari ini sudah diterbangkan Hercules C-130 dan kemudian ini akan membawa sejumlah perahu karet yang dibawa dari berbagai satuan diantaranya dari Timika dan kemudian juga Hercules C-130 ini membawa sejumlah bantuan logistik dan ada personil gabungan dari TNI Polri dan juga sejumlah kementerian totalnya ada 243 personil gabungan yang dikirim hari ini ke Kalimantan Selatan. Diutamakan yang diterbangkan hari ini menuju ke Kalimantan Selatan adalah tenaga medis dan juga relawan untuk nanti membantu di daerah bencana dan juga TNI Angkatan Udara mengakomodir bantuan logistik yang diterima dari baik BNPB, Basarnas dan juga sejumlah kementerian terkait dengan bantuan logistik yang akan nanti dikirimkan ke sejumlah lokasi bencana di Kalimantan Selatan.
kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Oke, sudah jam 12.10, kita mulai aja ya. Apa perlu ditunggu lagi temannya? Halo? Iya Pak, kalau mau dimulai nggak apa-apa Pak. Oke, nanti yang terlambat menyusul aja. Oke, selamat siang semuanya. Yang Pak. Yang Pak. Oke, sebenarnya materi kita sudah habis ya untuk mata kuliah sistem operasi. Tapi ketika saya lihat soal UAS, ujian akhir semester, ternyata ada materi yang belum saya sampaikan, yaitu terkait algoritma penjadwalan proses, priority, dan round robin. Oke, ini saya langsung share screen aja ya. Bisa share screen. Apakah layar saya sudah terlihat? Pak Febri nulis apa? Tes. Lihat Pak, tes. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita review lagi. Ada beberapa istilah di algoritma penjadwalan proses. Kita review lagi. Yang pertama ada P, itu proses ya. Kemudian ada AT, arrival time. Arrival time ini waktu kedatangan proses ya. Kapan proses itu tiba gitu ya. Kemudian ada WT. WT ini waiting time. Waiting time ini berapa lama proses itu menunggu sebelum dieksekusi ya. Terus ada apa lagi? Ada yang masih ingat? TT. Iya, BT. Apa BT itu? Burst time. Ya. Apa burst time itu? Berapa lama proses dieksekusi? Oke. Namanya siapa? Tak tambah nilainya. Saskia. Siapa namanya? Saskia. Saskia. Ya. Nggak terdengar suaranya? Saskia Pak. Saskia ya? Ya. Oke. Terus ada apa lagi selain BT?
TT, Pak. Oke, apa tuh TT? Turn around time. Oke, turn around time apa nih? Turn around time. Berapa lama proses itu menunggu hingga dieksekusi? Oke, good. Rumusnya apa? WT ditambah BT. Oke, sip. Namanya siapa? Rima. Rima ya. Oke. Terus apa lagi? AWT. Oke. Apa nih? Rata-rata dari WT. Average WT. Oke. Average waiting time. Rata-rata dari waiting time ya. Rumusnya apa? Jumlah WT dibagi N proses. Oke, sigma WT ya. Iya. Dibagi dengan jumlah proses. Namanya siapa? Rima, Pak. Rima. Oke. Terus apa lagi? ATT. ATT. Apa nih? Average turnaround time. Rata-rata dari TT ya. Berarti rumusnya apa? Sigma TT per jumlah proses. Oke. Terus terakhir apa nih? KIT, Pak. IT. IT atau Ki gitu ya? Apa nih? Quantum time. Apa tuh quantum time? Konstanta waktu. Konstanta waktu. Oke. Oke deh, kita tambah nilainya ya. Plus 2 plus 3 gitu ya. Oke, kayaknya sudah hafal semua. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, sip. Oke, dulu kita pernah belajar algoritma penjaluran proses FCFS, berarti ada proses datang dulu, diproses dulu gitu ya. Terus SJF, status job first, proses dengan burst time terkecil dikerjakan dulu gitu ya, atau proses yang paling mudah dikerjakan dulu. Kalau priority ini berdasarkan prioritasnya teman-teman. Jadi prioritasnya yang paling tinggi itu dikerjakan dulu. Oke, Pak Febri punya study case seperti ini.
Oke. Prioritas tertinggi di sini itu dituliskan dengan angka terkecil, teman-teman ya. Jadi prioritas yang paling tinggi di sini adalah P4 karena nilainya paling kecil. Nah, P4, P1, P5, P2, P3 ya. Prioritas tertinggi dituliskan dengan angka yang paling kecil. Oke? Oke. Kemudian di algoritma priority itu dibagi menjadi dua jenis, sama seperti SJF, ada yang preemptif, ada juga yang non preemptif. Ada yang masih ingat non preemptif itu apa? Preemptif itu apa? Kalau non preemptif itu Iya, silakan. non preemptif itu tidak boleh ada interupsi saat proses dieksekusi. Iya, betul. Terus kalau preemptif? Boleh. Boleh ya. Jadi kalau non preemptif Ya. itu enggak boleh ada interupsi ya. Berarti kalau di sini walaupun prioritasnya jauh lebih kecil, angkanya jauh lebih kecil, maka ketika ada proses yang sudah dieksekusi tidak boleh diganggu gugat gitu ya. Tapi kalau preemptif boleh ya, boleh masuk prosesnya. Oke. Nah, untuk study case ini kita coba kerjakan menggunakan algoritma priority yang non preemptif dulu ya, teman-teman ya. Tidak boleh ada interupsi. Oke, walaupun prioritasnya tinggi. Oke. Berarti kita harus buat sumbu X dulu gitu ya. Kita buat sumbu X dulu. Kemudian kita harus cross check. Di 0 itu ada yang datang enggak? Oh, ternyata ada yang datang. P2 sama P3. Jadi dilihat kira-kira prioritasnya yang lebih tinggi yang mana gitu ya. Karena P4 ini prioritasnya paling tinggi tapi dia belum datang, maka jangan diproses dulu, kan belum datang ya. Jadi diproses yang sudah datang dulu di 0. Oke. Baru nanti dibandingkan prioritasnya. Nah, kira-kira yang mana yang dikerjakan dulu? P2. Iya, P2 ya, karena prioritasnya paling tinggi. Sebanyak 2. Oke. P2 sudah dikerjakan. Kemudian kita sudah sampai di 2, kita cross check ada yang datang enggak? Oh, ada P1 sama P5. Kemudian dibandingkan P1, P3 sama P5. Kira-kira prioritasnya yang paling tinggi yang mana? P1 dan P5. Iya, P1 dan P5. Tapi karena P1 datang duluan ya diproses dulu ya. Nah, berarti diproses sebanyak 4. 2 tambah 4, 6. Oke. Kita sudah sampai di 6. Ternyata ada yang datang di 3. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan antara P3, P4 sama P5. Kira-kira prioritasnya yang paling tinggi yang mana gitu ya? Yang mana? P4. P4. Berarti P4 kita kerjakan dulu sebanyak 10. Oke, 6 ditambah 10, 16. Oke, setelah P4? P5. P5, oke. Sebanyak 5. 16 tambah 5, 21. Baru yang terakhir P3 sebanyak 1. Oke.
Baru kita coba cari AWT sama ATT-nya. Untuk nyari AWT berarti kita harus nyari WT dari P1, WT dari P2, WT dari P3, WT dari P4, WT dari P5. Oke, WT dari P1 kita cross check, P1 datang di 1 ya. Ternyata dikerjakan di 2. Berapa lama dia menunggu? 1. 1 ya, 2 kurangi 1, 1. Kemudian P2 datang di 0 di sini. Dan ternyata dia tidak menunggu ya, langsung diproses. Karena tidak menunggu maka waiting time-nya 0. Kemudian P3 datang di 0. Ternyata diproses di 21. Berapa lama dia menunggu? 21. 21 ya, 21 kurangi 0, 21. Sekarang waiting time dari P4. P4 datang di 3. Diproses di 6. Berapa lama dia menunggu? 3. 3. 6 kurangi 3, 3. Kemudian yang P5 datang di 2. Diproses di 16 ternyata. Berapa lama dia menunggu? 14. 14 ya. 16 kurangi 2, 14. Kemudian dijumlahkan. Ini 35. 39 ya. Dibagi dengan jumlah proses 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ini? 7,8 ya. Oke, 7,8. Oke, AWT-nya sudah ketemu. Sekarang kita nyari ATT-nya ya. Untuk nyari ATT kita harus nyari TT. Rumus TT yaitu waiting time ditambah burst time. Waiting time-nya sudah ketemu. Untuk burst time-nya kita ambil dari sini. Ini 5, 2, 22, 13, 19. Kemudian dijumlahkan. Ini 32 ya. Ini 29 ya. 61 dibagi dengan jumlah proses 5. Berapa nih? 12,2 ya. 12,2. 12,2. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum soal? Oke, kalau enggak ada silakan dicatat, setelah itu soal. Boleh dicatat atau di screenshot gitu. Oke, sudah saya hapus ya. Iya, Pak. Oke, saya hapus. Nah, minta tolong yang merasa nilai tugasnya kurang baik ya, nilai UTS-nya jelek, ikut mengerjakan soal ini ya. Nah, siapa tahu nanti jawabannya betul, nanti saya tambah nilai tugasnya ya. Untuk nilai UTS sudah tidak bisa dirubah.
Oke, silakan dicari AWT-nya ya menggunakan algoritma penjadwalan proses priority non preemptive. Siapa yang paling cepat dan benar? Pak, itu AT-nya P1 itu 0 atau 8? 0 ya? Oh, sorry, itu 0. 0. Nanti jawabannya ditaruh di chat ya. Siapa yang paling cepat dan benar dapat poin. Sambil saya lihat ini yang nilainya jelek siapa. Nanti tak bacakan ini. Bentar. Oke, sambil tak bacakan ya yang nilainya kurang baik ya. Ada Mbak Dian gitu ya. Terus Mas Kevin, Mas Zanuar, Mas Muhammad Fandi, Mas Benardinus, Mas Aswin Danung, Belgia, Mbak Niayu, Muhammad Ahmes, El Reininta, Edo, Ahmad Faizin, sama Ahmad Aldi Maldini. Mungkin nanti bisa diperbaiki nilainya dari soal-soal ini ya. Karena kita kurang satu pertemuan lagi dan itu pun kisi-kisi. Ya, hari ini kita habiskan materinya gitu ya. Jadi nanti di pertemuan terakhir cuma kisi-kisi. Tapi kalau misalnya hari ini tidak bisa habis materinya ya kita lanjutkan di pertemuan terakhir. Untuk UAS tidak ada remedi ya. Tidak ada remedi, nilainya berapapun yaitu yang saya masukkan. Kecuali kalau teman-teman mau menyelesaikan challenge yang saya berikan ya. Remastering Linux. Jadi tidak usah ikut UAS nanti kalau bisa. Otomatis nilainya 80 untuk nilai UASnya. Itu tadi yang saya sebutkan mahasiswa yang nilainya kurang ya. Kalau mahasiswa yang nilainya tinggi untuk nilai tugas dan UTS, di sini yang pertama ada Mbak Saskia, yang kedua Mas Bima, ketiga Mbak Rima, keempat Nurlinda, kelima Mas Angger. Oke. Yang lain silahkan ditingkatkan nilainya. Oke, ada yang sudah menjawab. Kita tampung dulu. Oke, ada yang sudah menjawab lagi. Kita tampung. Yang nilainya jelek ya minta tolong ikut mengerjakan. Ya. Biar nanti ada perbaikan nilai. Kalau jawabannya betul gitu ya.
Kita tunggu yang lain. Ayo, monggo, silakan. Oke, sip, Mas Kevin. Kita tampung dulu jawabannya. Ayo, yang lain silakan. Sudah tidak bisa nambah nilai lagi nanti. Ya. Hari ini kesempatan terakhir untuk nambah nilai. Oke, ada yang kembar siapanya? Mungkin kita bahas dulu aja ya. Oke. Oke, kita gambar sumbu X dulu. Oke, kita cross check di 0. Ada yang datang nggak ya? Oh, ternyata ada ya, P1 sama P5. Dan kita cross check prioritasnya. Dan ternyata prioritas yang paling tinggi itu P1 ya. P1, berarti P1 dikerjakan sebanyak 7. Oke, kita sudah ada di 7, kita cross check ada yang datang nggak ya? Sorry. Oh, ternyata ada yang datang nih, P2 di 4, P3 di 5, P4 di 1. Kemudian kita bandingkan prioritasnya P2, P3, P4 sama P5. Nah, kira-kira yang mana yang dikerjakan dulu? P4. P4 ya, karena prioritasnya paling tinggi ya. Kita kerjakan sebanyak 1. Setelah P4, P3. P3 ya, kita kerjakan sebanyak 1. Setelah itu, P5. oke, kita kerjakan sebanyak 4, 9 tambah 4, 13. Terakhir, P2 sebanyak 3, 13 tambah 3, 16. Oke, kemudian kita cari AWT-nya. Untuk nyari AWT kita harus tahu WT dari P1, WT dari P2, WT dari P3, WT dari P4, sama WT dari P5. Untuk WT dari P1 kita cross check dulu, dia datang di 0. Ternyata langsung diproses ya, nggak menunggu. Berarti 0 ya. Untuk P2 dia datang di 4 di sini. Diproses di ini P2, P3-nya kok ada 2 ya?
Salah ini. P2-nya ada di sini P2-nya ya. Oke. Tadi P2 datang di 4 ya, diproses di 13. Berapa lama dia menunggu? 9. 9. 9 ya. 13 dikurangi 4, 9. Untuk P3 datang di 5, di sini diproses di 8 ya. Berapa lama dia menunggu? 3. Datang di 5, diproses di 8. 3. 3 ya, 8 kurangi 5, 3. Kemudian untuk P4 datang di 1, diproses di 7. Berapa lama dia menunggu? 6. 6 ya, 7 kurangi 1, 6. Terakhir P5 datang di 0, diproses di 9. Berapa lama dia menunggu? 9. 9. P5 berapa lama dia menunggu? 9. 9 ya. Datang di 0, diproses di 9. 9 kurangi 0, 9. Kemudian dijumlahkan. Ini 12, ini 15. 27 dibagi jumlah proses 1, 2, 3, 4, 5. 5,4. Oke, betul Mbak Saskia ya. Oke, sebetulnya diborong Mbak Saskia ini nilainya. Oke, sekarang minta tolong dicari ATT-nya. Oke, ada yang sudah menjawab ya. Kita tampung dulu aja. Sepertinya sudah mulai ramai, semakin seru ini. Mas Maldini, itu yang benar ATT-nya 8,6 apa 7,4 tuh? Yang 7,4 tadi AWT, Pak. Oh iya, oke. Oke, kayaknya sama semua ini. Kita cross check aja. Untuk nyari ATT berarti kita harus nyari TT dulu. 3, 6, 8. 9, Nyari TT kita 0, menjumlahkan BT ditambah 5, 1, 0. Oh iya, PT goblok. PT ya. ini 7, 12, Goblik. 7. Wah, berapa nih? Ini 19. Ini 24 ya. Nah, 43 dibagi 5, 8,6. Oke, Mas Dini betul, 8,6. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke priority preemptive? Oke, kalau tidak ada silakan di SS atau dicatat. Setelah itu saya hapus.
Oke, sudah dicatat? Atau di SS? Tak hapus ya. Ya, waktu kita terbatas. Tak hapus ya. Iya, Pak. Oke. Kita cuma sampai jam 13.30 kalau tidak salah ya. Ini agak cepat. Preemptif ya, berarti boleh ada interupsi gitu ya. Oke, kita pakai study case yang tadi aja ya. Ya, enggak banyak merubah. Oke, berarti kalau preemptif di tengah jalan boleh ada interupsi gitu ya. Tapi tetap kita harus menggambar sumbu X dan mencari proses yang datang dulu gitu ya. Oke, di 0 ada yang datang, P1 sama P5. Oke. Kemudian dibandingkan prioritasnya yang paling tinggi yang mana? Oh, ternyata P1 paling tinggi ya. Berarti dikerjakan. Dikerjakan dulu sebanyak, nah, seharusnya kan sebanyak 7 tuh. Tapi ternyata di tengah jalan sepertinya ada prioritas yang lebih tinggi gitu ya. Di 1. Di 1 ya. Ada yang lebih tinggi. Oleh sebab itu P1 hanya dikerjakan sebanyak 1 sementara gitu ya. Dikerjakan sebanyak 1. P1 berarti sisa 6 ya. 7 kurangi 1 6. Kemudian di 1 ini kita harus mengerjakan P4 karena prioritasnya jauh lebih tinggi daripada P1 tadi. Sebanyak apa? Sebanyak 1. Ya, sebanyak 1. 1 tambah 1 2. Oke, kita cross check di 2 ya. Di 2 ini P4-nya sudah selesai. Di 2 ternyata masih ada P1 sama P5. Ya. P1 sama P5. Kemudian dibandingkan ya. P1 sama P5 dibandingkan, prioritas yang paling tinggi ternyata P1. Ya, P1. Oke. Berarti P1 ini dikerjakan ya. Dikerjakan sebanyak apa? Seharusnya sebanyak 6 ya. Seharusnya sebanyak 6. Tapi ternyata di 5 ada yang datang nih, P3. Ya. Oh, ternyata prioritasnya sama-sama 2. Ya. Tetap aja berarti P1 harus dikerjakan. Jadi si P3 tidak bisa interrupt. Berarti P1 dikerjakan sebanyak 6. 2 tambah 6, 8. Oke. Sudah. Kemudian di 8 ada yang datang enggak? Oh, ternyata P2 datang di 4. P3 datang di 5. Sama P5 tadi belum dikerjakan. Padahal datang di 0. Kemudian kita bandingkan P2, P3 sama P5. Prioritas yang paling tinggi yang mana nih? Yang mana? P3. P3 ya. Nah, berarti dikerjakan P3 ya. Sebanyak 1. Nah, sebetulnya tidak ada interrupt lagi. Jadi enak langsung aja dikerjakan semua. Setelah P3 P5. P5 ya. Sebanyak 4. 9 ditambah 4 13. Sama terakhir P2 ya. Sebanyak 3 16. Oke. Kemudian kita cari AWT-nya. Untuk nyari AWT kita harus nyari WTP1, WTP2, WTP3,
P3, WT P4 sama WT P5. Oke, untuk nyari WT P1 kita cross check dulu. P1 datang di mana? Di 0 ya. Di 0 diproses di 0. Berarti dia tidak menunggu ya. 0. Tapi ternyata di sini ada P1 lagi ya. Meneruskan yang tadi ya. Tadi kan cuma diproses 1 tuh. Nah, di sini diproses 6. Nah, di sini ada delay ya. Delay dari P1. Maka 0 ditambah ini delaynya. Berapa lama dia menunggu ini? Yang ini? 6. 1. 1 ya, 2 kurangi 1, 1. Berarti 0 ditambah 1. 1. Berarti P1 menunggu selama 1. Oke. Kemudian P2 datang di 4. 4 di sini ya, 4. Diproses di 13 ya. Berapa lama dia menunggu? 9. 9 ya, 13 kurangi 4, 9. Sekarang WT 5 di sini diproses di 8. Berapa lama dia menunggu? 3. 8 kurangi 5, 3. Sekarang P4 datang di 1 di sini. Diproses di 1 ya. Berarti 1 kurangi 1, 0. Dia tidak menunggu. Kemudian P5 datang di 0. Diproses di 9 ya. Berapa lama dia menunggu? 9. 9 ya. 9 kurangi 0, 9. Kemudian dijumlahkan. 10, 12, 22 ya. 22 dibagi dengan jumlah proses 1, 2, 3, 4, 5. 4,4 ya. 4,4 ya, benar ya? Oke. Sekarang nyari ATT-nya. Untuk nyari ATT tinggal dijumlahkan sama BT-nya ya. Kita ambil dari sini ya. 7, 3, 1, 1, 4. 1 tambah 7, 8. Ini 12, 4, 1, 13. Ini 20. Ini berapa nih? 18 ya? 18, 38. 38 dibagi 5. 7,6 ya. 7,6. Oke, sudah ketemu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dicatat atau di SS, setelah itu soal. Pak, boleh dijelasin lagi yang tadi, kenapa P1 dikurangi 1? Yang P1 7 tadi jadi ya? 6 itu loh, Pak. Oh iya. Tadi kan di 0 itu ada yang datang tuh. P1 sama P5 ya. Datang di 0. Kemudian dicek, ternyata prioritasnya yang paling tinggi itu yang P1. Benar ya, yang ini. Ya. Maka dia dikerjakan dulu P1. Nah, mau dikerjakan sebanyak 7. Ternyata ada interupsi. Di mana? Di 1. Di 1 MS ada interupsi. Kenapa kok ada interupsi? Karena kita pakai yang preemptif. Ini prioritasnya jauh lebih tinggi dibandingkan P1. Ya. Ya. So, otomatis dikerjakan dulu si P4 ini. Oke? Dikerjakan di mana? Di Iya, Pak. Di P1. Berarti si P1 cuma dikerjakan 1 dulu. Nah, ada interupsi. Dikerjakan 1 dulu. Baru nanti dikerjakan P4. Ya. Baru cross check lagi. Nah, gitu. Paham ya? Berarti mesti 1 ya, Pak? Tergantung ini, berstemnya ini.
sama arrival time-nya. Ini kebetulan satu. Oh, Kalau di 2 ya berarti dikerjakan 2. Kebetulan ini 1. oh berarti dikurangi 2 kalau misal nanti Ya, kalau itunya misalnya 2. artinya 2. Oh, oh iya ya. Makasih Pak. Oke. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Oke, kalau enggak ada ini saya hapus, langsung soal. Oke. Saya hapus ya. Belum di SS. Sudah apa belum? Kalau sudah tak hapus. Udah Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan dicari AWT-nya ya. Kalau sudah nanti ditulis di chat ya. Siapa yang paling benar dan cepat dapat poin.
Oke, mana yang lain? Masih sedikit yang menjawab. Kita tampung dulu. Oke, kita tampung dulu. Kita tunggu yang lain. Sepertinya agak susah ya ini. Jawabannya pada tidak sama. Oke, kita bahas saja biar clear. Kita buat sumbu X dulu. Oke, kita cross check di 0. Ada yang datang nggak gitu ya? Oh, ternyata ada yang datang nih. P2, P3 sama P4. Kemudian kita cross check prioritasnya ya. Prioritas tertinggi ternyata ada di P2 ya. P2. Oke, berarti P2 dikerjakan dulu.
Ini mau dikerjakan sebanyak 10. Tapi kita harus cross check dulu. Ada yang lebih tinggi enggak prioritasnya nanti. Dan dia datang di mana gitu ya. Oh ternyata di 5 ini ada yang datang P1 ya, dan prioritasnya jauh lebih tinggi daripada P2. Maka si P2 ini harus kita kerjakan sebanyak 5 ya. Sebanyak 5, berarti sisa 5. Karena apa? Karena nanti di 5 ini kita harus mengerjakan P1 karena prioritasnya jauh lebih tinggi. Nah, di 5 ini P1 dikerjakan berapa lama? Oh, ternyata 2 gitu ya. Tidak ada interrupt ya, karena prioritasnya paling tinggi nih si P1. Berarti 5 tambah 2, 7. Oke. Oke, P1 sudah selesai dikerjakan. Kemudian kita sudah sampai 7. Ternyata di 4 ada yang datang nih tadi ya. Ada P5. Berarti ikut join. P2, P3, P4 sama P5 kita bandingkan prioritasnya ya. Kita bandingkan prioritasnya. Yang paling tinggi prioritasnya ternyata P2 sama P5. Karena P2 datang dulu tadi ya, maka P2 harus dikerjakan dulu. Sebanyak apa? Sebanyak 5. Tadi kan sisa 5. Berarti 7 tambah 5. 12. Oke. Setelah itu yang mana yang dikerjakan? P5 ya. Sebanyak 2. Setelah itu P3 sebanyak 7. Yang 14 tambah 7, 21. Kemudian terakhir P4 sebanyak 1. 21 tambah 1, 22. Oke, kita cari AWT-nya. Untuk nyari AWT kita harus tahu WT P1, WT P2, WT P3, WT P4, WT P5. WT P1 dia datang di 5, diproses di 5, berarti dia tidak menunggu. Nah, WTP2 ya, dia datang di 0, diproses di 0. Dia tidak menunggu, berarti 0. Di sini ada P2 lagi ternyata. Berarti ditambah ini ya, delay-nya ya. Berapa nih delay-nya? Ditambah berapa berarti? 2. 2 ya. 7 kurang 5, 2. Oke, WTP3 datang di 0, diproses di 14. Berapa lama dia menunggu? 0 ke 14? 14. 14 ya, 14 kurangi 0, 14. P4 datang di 0, diproses di 21 ternyata. Berapa lama dia menunggu? 21. 21 ya, 21 kurangi 0, 21. P5 datang di 4 di sini, diproses di 12. Berapa lama dia menunggu? 8. 8 ya. 12 kurangi 4, 8. Berapa nih? Ini 10, ini 35. Ya. 45 dibagi dengan jumlah proses 1, 2, 3, 4, 5. 5. 9 jawabannya. Wih, ada yang betul nih. Ini Mas Kevin. Oke, good Mas Kevin ya. Oke. Mbak Saskia sepertinya kalah cepat. Oke. Oke, selanjutnya silakan dicari ATT-nya.
Oke, kita cross check ya, sudah banyak yang menjawab. Oke, untuk nyari ATT kita harus tahu TT-nya dulu, rumus TT, WT ditambah PT. WT sudah ketemu. Untuk PT kita kopas dari sini ya. Dan kita jumlahkan 12, 21, 22, 10 ya. Berapa ini? Ini 14. Ini 53, 67 dibagi dengan jumlah proses. Ini 1, 3, 4 ya, 13,4 ya. 13,4. Oke, ini Mas Kevin betul lagi ya. Good Mas Kevin. Oke, lumayan buat nambah nilai ya. Nilainya Mas Kevin masih kurang baik. Oke. Lumayan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau dicatat dulu gitu? Kita sudah 13.19 ya. Sepertinya enggak nutup kalau lanjut ke round robin. Mungkin round robinnya di pertemuan selanjutnya saja gitu ya. Nah, kenapa kok kita belajar round robin? Kalau kita melihat dari algoritma yang sudah kita pelajari, itu sebenarnya enggak adil ya beberapa algoritma yang sudah kita pelajari. Itu contohnya yang SCFS itu ya. SCFS itu yang datang duluan diproses dulu ya. Nah, kalau misalnya yang datang duluan itu ternyata lama berstemnya gawat deh. Nah, itu kasihan yang nunggu. Nanti bisa lama sekali ya. Nunggu satu orang itu aja ya. Nunggu satu proses itu aja. Lama banget. Terus kalau pakai SJF yang shortest job first, itu kasihan yang datang duluan misalnya ya. Datang duluan ternyata terinterupsi sama yang berstemnya kecil ya. Nah, padahal sudah nunggu lama kan kasihan, tidak adil juga. Kalau pakai priority ini juga tidak adil ya, dia berdasarkan prioritas, nggak melihat berstem, nggak melihat waktu kedatangan ya. Nanti belum lagi ada interrupt di tengah-tengah, gitu, tidak adil juga. Nah, kemungkinan algoritma yang jauh lebih adil dibandingkan ketiga itu round robin, teman-teman. Nah, kita pelajari di next pertemuan gitu ya. Kita belajar round robin. Untuk materi ini sudah saya unggah di belajar, sebenarnya bisa teman-teman baca. Ya. Oke. Saya rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya teman-teman. Jangan lupa nanti untuk mengisi presensi di belajar maksimal hari ini jam 23.55. Oke, berarti kita kurang satu pertemuan lagi ya. Kenapa kok kurang satu pertemuan lagi? Karena kemarin kan pertemuan 8 kalau tidak salah itu UTS ya. Jumlah pertemuan kita kan seharusnya 12. Tapi ketambahan UTS di pertemuan 8 berarti plus 1, 13 pertemuan. Untuk UAS-nya kalau tidak salah, jadwalnya belum keluar memang. Tapi dapat bocoran itu kalau tidak salah tanggal 25 itu UAS. Ya, tanggal 25. Sudah mulai UAS untuk seluruh mata kuliah. Nah, sistem operasi tidak tahu nanti di plotting tanggal berapa atau hari apa. Oke. Berarti pertemuan kita tinggal minggu depan. Berarti minggu depan wajib hadir semua ya. Kalau misalnya video conference. Oke. Sampai sini ada yang mau di
sampaikan sebelum saya akhiri? Pak, mau tanya. Hmm? Yang video install OS itu kan di belajarnya tulisannya sebelum tanggal 29 ya Pak kalau nggak salah. Oh iya. Kalau sebelum tanggal 24 kan? 24 29 atau 24? Sebentar, saya cross check dulu. Kan enggak salah 24. Sebentar ya. Belum tanggal 24, Pak. 24 kalau enggak salah. oh, iya, saya Benar yang ya? salah Pak berarti. Ya, Oke. 24. Hari Minggu itu. Oke, ada lagi mungkin? Oke, enggak ada. Kalau enggak ada, saya tutup. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jangan lupa mengisi presensi. Saya ucapkan selamat siang. Teman-teman boleh meninggalkan ruangan. Selamat Siap, siang, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Dia tidak pernah makan kecuali dari hasil tangan